Aku tanya semua yang berurusan dengan mereka perempuan, aku tanya. Aku tanya, malah ada telepon kurekam. Takut dia nanti besok-besok dia berubah pikiran nanti kan. Nah, aku tanya, gimana Mbak? Pernah nggak spill burung depan Mbak? Pernah, kecil. Jelek lagi, hitam. Itulah model kalian. Makanya kalian nggak ada harga diri depanku. Watak kalian, moral kalian lebih bejat dari aku. Makanya pas dibilang ada info Zoom, gua nggak serta-merta percaya kalau itu fitnah. Gua tidak serta-merta percaya kalau itu beneran. Gua cari tahu, makanya gua tahu. Zoom itu ada nggak sih? Kan gitu. Fitnah, fitnah, fitnah. Selama ini kulihat aku, kalian fitnah suka hati kalian. Yang benar aku bilang kalian katakan fitnah, sehingga aku kepikiran. Chat Zoom itu ada nggak? Ternyata setelah ku selikidi, ada. Malah foto laki-laki ada. Foto laki-laki 400 juta untuk dihapus. Gue kasih tahu ya sedikit ya. Foto laki-laki 400 juta untuk dihapus. Nah, foto itu masih ada sama aku. Kapan aku mau, aku sepil nanti. Kalian bisa lihat nanti. Apakah orangnya atau bukan, atau editan. Laki-laki siapa bang? Laki-laki itu bukan perempuan maksudnya. Jangan banyak nanya. Makanya, kenapa aku segampang itu, misalnya seperti itu ngomong ke kalian? Karena aku tahu kalian itu siapa. TIJ mulai error, sebenarnya bukan mulai error. TIJ mulai menyebarkan teror. Kamu nggak tahu sih. Kamu nggak tahu strategi ya. TIJ lagi nyebarin teror ini. Nah, biar mereka laporin. Biar TIJ ditangkap lagi nanti. Tangkap lagi, keluar lagi. Nah, TIJ mulai menyebarkan teror. Saudara, masa itu harus ku kasih tahu sih? Kan kalian selama ini bilang fitnah, fitnah, fitnah. Yang benar aja aku bilang, kalian bilang fitnah. Di situ aku mikir, kok orang ini bilang chat Zoom ini fitnah? Aku cari tahu lah. Aku cari tahu. Benar fitnah nggak? Ternyata nggak. Hah? Pihak perempuan. Nah, ya kan? Yang memfitnah. Kenapa perempuannya baik dengan si Bahar? Ya? Kenapa perempuannya baik dengan si Bahar? Biasanya kalau orang yang memfitnah bos si Bahar atau siapa, si Bahar pasti marah. Ada apa ini? Sampai ke situ ku selikidi. Manja sekali sama Bahar. Coba lihat. Si Firza itu sama Bahar dekat kali. Padahal itu yang memfitnah bos dia. Setelah kejadian, dan orang yang difitnah katanya ketakutan saudara, ketakutannya minta ampun saudara, sampai oleng, akhirnya nggak tahu mau buat pembelaan seperti apa. Mubahalah tunggal, pencetus mubahalah tunggal pertama sekali di Indonesia, yakni si Rizik Cebol itu pencetus mubahalah tunggal. Nggak ada dalam Islam mubahalah tunggal. Ketika ada perseteruan dua kelompok, maka masing-masing bermubahalah, bertemu di satu titik, bawa keluarganya. Hanya Rizik Cebol lah pencetus mubahalah tunggal. Kok tiba-tiba banget mubahalah tunggalnya nggak berlaku di pengadilan? Akhirnya Rizik kabur, 3 tahun menghilang. Judulnya umroh. Mana ada umroh 3 tahun? Judulnya jadi tamu Raja Arab. Ku cari tahu. Raja Arab siapa? Raja Salman kah? Anak Raja Salman kah yang undang? Ternyata ada satu foto, itu pun editan kibin, editan recehan. Nah, setelah ku lihat itu, oh ternyata Raja Jin yang undang. Makanya nggak nampak. Nggak ada foto makan bersama Raja. Enggak ada acara masuk ke dalam Ka'bah. Biasanya tamu Raja Arab itu dibawa masuk ke Ka'bah. Nah, berarti yang undang Raja Jin Padang Pasir.
Klakson dulu, Kang. Jik, 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 jik. Emang berani anak buah kau, Jik? Kalau berani, si berani, gua kasih nama anak buah kau. Kalau berani sama TJ. Kalau berani sama gua, Rijik, anak buah kau. Kalau berani sama gua, si berani, si pemberani gua panggil. Dari datuk kalian itu pengecut sampai anak buah kau pengecut. Koar-koar, gertak, biar orang takut. Kalau si bocah ini nggak pernah ada takutnya. Nah, kalau kau lihat si bocah ini melempem, itu paling berbahaya kalau lagi posisi seperti itu. Dia lagi ngambil ancang-ancang untuk menyerang kalian. Nah, kalau kalian lihat si TJ melempem, mewek, itu bahaya bagi kalian, bagi kelangsungan kalian. Nggak percaya, lihat aja nanti. Nah, lihat aja. Pelan-pelan, pelan-pelan ku mainkan. Kau pun harus kabur kan? Makanya aku bilang, jangan kau ganggu anak ini. Kalau aku nggak ganggu kalian, jangan gangguku. Jangan kalian ganggu aku. Kemarin kalian ganggu aku masalahnya. Ya, pertama si Sodik ikut campur urusanku sama dukun. Nah, hanya untuk bisa dapat pansos ke aku. Habis itu nilep duit TKW. Ku minta supaya dia jujur, nggak mau jujur. Ku bahas dia, baper, bawa keluarga. Aku dilaporkan. Sekarang ku hancurkan semua kalian. Ku hancurkan. Sehancur-hancurnya. Bukan ku doakan kalian hancur, tapi ku hancurkan. Sampai diriku mati, ku hancurkan. Aku belum puas kalau belum melihat kalian hancur, wahai Rijik. Wahai Bahar. Ku hancurkan kalian sehancur-hancurnya. Bukan ku doakan. Aku selalu mendoakan kalian supaya diampuni, disadarkan. Kalau nggak sadar, modar. Ku hancurkan. Bibit-bibit kalian ku hancurkan semua. Ku hancurkan. Siapapun penerus kalian yang model gaya-gaya minta sumbangan ini itu nipu orang, ku hancurkan. Wawohi, wawohi. Wawohi, ku hancurkan. Kalau aku mati sebelum kalian hancur, ada yang mewarisi. Ada yang mewarisi, tenang aja, ada yang mewarisi. Ku hancurkan kalian. Aku tidak bahas-bahas nasab kalian, nggak perlu. Yang berurusan denganku itu yang ku incar. Ku bilang sama kalian, biar kalian tahu. Nanti, oh kenapa begini, kenapa begitu, kok Allah nggak adil, kok Allah mencelakai kita. Ingat itu. Ingat. Jangan kau salahkan orang lain, ingat. Salahkan TJ. Kau ingat itu. Ini bukan orang lain. Kau pikir kau rendahkan diriku kemarin, aku akan rendah. Nggak akan serendah itu, kawan. Kalian kan orang hebat, kalian kan pejuang. Aku kalau belum menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, belum puas. Nah, udah hancur, masih pingin lagi ku hancurkan lagi, biar hancur kalian tuh. Kalau yang membantu kalian, dia pun ikut hancur. Nggak percaya, lihat. Ya kan? Kan sudah aku buktikan. Jangan nanti salahku. Bang, apa salah keluargaku? Bang, apa salah istriku? Bang, apa salah anakku? Kenapa mereka kau libatkan? Si Matalo, si Peh Bajo, si Du Kedro Mandum San. Semua. Nggak ada kata damai dengan TJ. Kalau mau tobat, minta ampun sama Allah. Itu pun udah berlebihan gue bahas. Seharusnya nggak harus gue bahas ini. Nggak harus gue bahas di sini. Nah. Lihat nanti, lihat. Apapun pergerakan kalian, bagaimanapun manuver kalian, mau mendekati pejabat mana, mau jilat ke mana, hancur gue buat. Memang sendiri, nggak perlu rame-rame kalau untuk ngehancurin kalian. Rame-rame banyak pengkhianat yang kerja. Ya aja nanti, teman kalian satu-satu kutarik. Baik donatur, teman. Dan sekarang, kalian nggak usah, oh nggak mungkin TJ itu bacot doang. Kalian sekarang udah tahu. Kalau kalian orang yang punya otak, sekarang kehancuran kalian sudah kalian lihat. Nah, itu tidak seberapa manuverku. Coba. Ya, kau pikir, kau duduk, kau pikir, kalau punya otak. Kenapa jadi kayak gini? Kenapa jadi seperti ini? Ana tidak menyangka, ana bisa diolok-olok orang, ana bisa dibenci orang. Semua yang kita rencanakan, ketahuan orang. Introspeksi, lihat, ini gudang kalian belum kuhancurkan. Gudang kan belum kuhancurkan. Baru perangkap-perangkap kalian yang ada di jalanan ku sisit. Geserkan. Perangkap-perangkap licik kalian itu aja baru ku geserkan. 7 juta umat, gak ada kemampuan satu orang pun
Aku kasih tahu sama kau, sama kalian. 7 juta umat jadi anak buah si Rizik, satu pun nggak ada otak. Makanya Jik, jangan kau tarik uang aja sama Mukibin. Kau kasih juga uang untuk beli vitamin, biar otaknya jalan. Kasih. Hah? Aku dalam menghadapi kalian, sepeser pun nggak keluar duit untuk melawan kalian. Kalau aku keluarin duit, lebih gampang lagi. Aku bayar orang. Suruh kasih shock terapi kepada Mukibin kalian. Cuman aku nggak mau main seperti itu. Aku mau main sendiri. Banyak orang-orang yang minta, kita kasih shock terapi aja bang. Enggak, jangan. Kasihan. Mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya. Asal ikut aja gitu. Yang kuincar yang bos-bosnya aja. Kalau yang 1-2 Mukibin memang pingin sekali adu strategi dengan TJ, boleh mainkan. Shock terapi si Dor itu cuman koar-koar mulut doang. Kan si Muhdor itu banyak mabuk air garomah tanggul. Air liur datuknya. Jadi pelan-pelan aja kita. Makanya teman-teman yang ada di sini doakan kita hancurkan cucu Nabi palsu yang sok berkuasa, sok punya kehebatan. Mereka bersatu padu untuk mengelabui kita, mengelabui rakyat, untuk memfitnah kita. Kalian cuma mendoakan aja. Ya Rob, kalau yang TIJ lakukan itu sebuah kebenaran, maka kuatkanlah. Tambahkan ilmu dan pemikiran, kekuatan, dan sadarkan mereka-mereka yang menjadi lawan TIJ. Mereka belum menjadi musuhku, kawan. Si Rizik dan gerombolannya itu belum pantas jadi musuhku. Mereka bukan orang-orang berbahaya bagi aku. Nah, tapi bagi masyarakat berbahaya. Bagiku enggak. Bagi negara mungkin berbahaya, bagiku enggak. Nah, mereka masih mempan dikejutkan dengan petasan. Siapa saja yang sudah dihancurkan sama abang? Nggak tahu saya. Jangan tanya, saya nggak buat evaluasi di sini. Belum ya, belum ada yang tercoret satupun. Saya lagi mau main-main. Paham? Saya masih mau main-main. Harimau kalau jumpa tikus, itu bukan mangsa dan nggak layak jadi mangsa. Itu mainan. Paham? Kalau harimau nangkap tikus, itu nggak dibunuh, colek-colek aja. Lepasin, dikejar, dicolek. Nah, gitu. Walaupun tikusnya itu merasa dirinya singa. Karena rame, karena ada yang ngawal, karena ada yang ngasih sumbangan. Cuman sejauh ini ya saya dan mereka tahu sejauh apa udah gebrakan ini. Coba lihat muka mereka, lihat muka si Bahar. Walaupun sengamuk apapun, coba lihat muka si Bahar. Nggak seperti dulu lagi. Muka si Cebol Rizik, nggak seperti dulu lagi. Muka si Munib, nggak seperti dulu lagi. Muka semuanya, coba lihat. Digabungin rame-rame mukanya, coba lihat. Apapun yang mereka omongkan ketahuan bohong. Apapun yang mereka ngomong ketahuan bohong. Tanpa kita jawab itu bohong. Dulu, wow, luar biasa, garoma, ini itu, berkarisma, ini itu. Coba lihat. Apapun mereka cerita, bohong. Bahkan yang asli pun kebenarannya terjadi memang itu kelihatan bohong. Karena udah terbiasa bohong. Sekali arang hitam tercoreng di wajah, seumur hidup orang tidak akan percaya. Apalagi berkali-kali. Coba kalau kalian melihat mereka manggung, yang ada apa? Lucu. Si Bahar ngamuk-ngamuk di atas panggung, lucu. Si Rizik ngamuk-ngamuk sampai mukanya warna ungu, lucu. Ujung-ujungnya salah lagi, sopul otak. Kita tidak mendoakan mereka hancur, kita doakan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka sadar. Kita doakan mereka introspeksi diri. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Dulu kalian tertawain saya, kalian katakan saya ini pelawak, katanya saya ini cuman lelucon, ini segala macam. Coba lihat muka mereka, ngomong serius pun sekarang lucu. Ngomong serius pun lucu. Sekarang. Coba kalian nilai. Jangan saya kasih tahu. Coba kalian lihat si Rizik kalau ngomong, si Bahar kalau ngomong. Ya kan? Nah. Coba disimak.
Ntar lagi nggak ada yang dengar. Coba lagi manusia ini, manusia satu nih. Nah, boleh saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya, Pak Rudi. Saya pesan, saya kenal sama beliau, bukan tidak kenal. Ini kan lucu. Dia ngomong, saya kenal sama Pak Prabowo. Ini si mabuk air sumur. Pas dia ngomong, dia kenal Pak Prabowo. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Kira-kira kamu kenal nggak sama Pak Prabowo? Kamu nih, yang nggak ada akun YouTube, yang nggak tersohor. Kira-kira kamu kenal nggak sama Pak Prabowo? Kenal, cuman Pak Prabowo nggak kenal kau. Bukan bohong, betul yang dia ngomong. Cuman semua orang sama kayak dia. Aku pun kenal Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo nggak kenal gua. Kalau gua kenal, insya Allah Pak Prabowo pun kenal sama gua. Nah, ya. Nah, Pak Prabowo kenal gua kenal Pak Prabowo. Dekat lagi. Dalam mimpi gua. Itu salah satu contoh. Ini orang yang dianggap punya karomah. Sumur Tanggul, si Muhdor. Nah, dengan gaya seperti ini, kira-kira lucu nggak? Lucu kan? Lucu. Apa jadinya kalau foto seperti ini kau pajangkan di rumahmu? Makanya, kalian nanti, suatu saat nanti, akan lucu melihat foto-foto mereka ini. Satu-satu kalian cabutin. Itu efeknya kalau berurusan sama TJ, pelan-pelan. Foto lucu ini di rumah kalian yang dulu terkenal sebagai karomah begini, begitu, satu-satu nanti. Nah, satu-satu kalian cabut nanti fotonya. Kenapa? Karena orang lucu nggak pingin kalian di rumah kalian. Saya nggak harus memprovokasi ini, nggak perlu saya. Karena cara main saya bukan memprovokasi, saya menyadarkan. Nah, seseorang kalau sudah sadar, nggak perlu kita ngomong begini, ngomong begitu. Si Muhdor kalaupun jumpa Pak Prabowo pasti kecep, bang, nggak ada nyali. Memang mereka mana ada nyali, nyalinya kan patungan. Otak comberan. Satu comberan dikumpulin semua, nggak ada otak. Saya udah tahu mereka semua. Setahun penuh saya pelajari mereka. Saya kenal Sodik, saya pelajari. Kenal si Kumar Lampung, saya pelajari. Kenal si Alwi, saya pelajari. Semua orang itu ngomongnya sama, konsepnya sama. Yang diandalkan backingan. Yang diandalkan uang. Gitu. Orang seperti itu di depan saya itu nggak ada pengaruh apa-apa. Cuman ngandalin saudara pangkat besar. Cuma ngandalin saudara punya uang banyak. Bagi saya semua sampah itu. Cemen. Saya mempermainkan mereka tanpa mengeluarkan uang, tanpa menghubungi backingan saya, saudara saya. Tanpa saya hubungi. Tanpa saya hubungi. Tanpa saya minta intervensi. Saya udah dijebloskan ke penjara, tolong intervensi. Saya punya teman, saya punya keluarga misalnya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak suka seperti itu. Saya yang punya masalah ke orang lain saya suruh. Apalagi nepotisme lagi. Main sendiri. Waktu saya di penjara itu, ada teman dari Jakarta. Ada saudara-saudara saya di Aceh. Ada teman-teman saya di Sumatera Utara. Bang, sama saya ada lawyer. Kalau berkenan, kita kirim. Belum perlu, saya bilang. Ini pengacara dari pihak mereka kayaknya bodoh, saya bilang. Gitu saya bilang. Pengacara Robito kayaknya bodoh, saya bilang. Ditelepon sama abang saya. Waktu itu di Loksmawe. Gimana? Kita punya pengacara partai. Sudah berpengalaman. Kalau untuk urusan segini, belum perlu. Abang saya datang, abang sepupu saya datang ke penjara. Terus ketemuan di kantor kantor cyber. Saya bilang, Om, Abang, jangan berisik, duduk aja di belakang. Kalau seandainya berisik, kalau seandainya nanti nggak nahan emosi, kita nggak buat pertemuan di sini. Terpaksalah mereka duduk di belakang. Saya ngomong sama pengacara. Karena pengacaranya goblok, akhirnya mereka nggak datang samperin. Mereka kalau udah ngamuk nggak peduli mau di mana gitu. Jadi begitu saudara, saya nggak suka sepil-sepil keluarga, nggak suka. Bapak saya aja kemarin saya sepil sebentar kan, sekarang udah nggak ada lagi kan. Si paling punya bapak yang tiap tahun baca manakib, baca biografinya kok nggak pernah sepil bapak. Malu bapaknya alien.
Ini belum selesai Alwi. Dan untuk cebol Rizik, bencong Bahar, belum selesai sama saya. Saya ini akan terus menguber kalian. Kalau kalian mau ini selesai, hancurkan saya kalau bisa. Hancurkan sehancur-hancurnya. Bacalah Hizib Sakran, Rotibul Haddad, ya. Rotibul Atos, baca tiap malam 100 kali, 2000 kali, baca untuk kehancuran TIJ ataupun untuk menyantet TIJ. Ya, gua nggak baca yang begituan, nggak pakai. Baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirdus Sakran, baca itu. Nah, gua bisa itu, semua bisa gua. Bacaan kalian itu, Rotibul Haddad, Rotibul Atas, Wirdus Sakran, gua bisa. Cuman gua nggak pakai yang begitu-begitu. Ya. Bang TJ dendam? Enggak, gua nggak dendam sama mereka. Enggak, sama sekali nggak dendam gua. Gua nggak ada dendam, apalagi benci sama orang, enggak. Cuman kalau orang ngajak gua main-main juga. Mereka ngajak TJ main-main. Mereka nunjukin mereka itu orang hebat. Gua harus puji. Nggak serta-merta gua puji. Gua uji dulu. Beneran nggak nih orang hebat? Beneran nggak nih orang perang? Beneran nggak ini? Beneran nggak nih cucu Nabi? Beneran nggak nih orang alim? Beneran nggak nih wali? Kalau wali nggak, si Rizik bukan wali. Gua bilang, kasih tahu kalian ya, Rizik bukan wali. Si Sekon bukan wali. 1 second, bukan wali. Wallahi orang gila. Wallahi orang gila. Wali Kutub ini itu dari mana? Macam kita nggak kenal wali aja, macam kita nggak kenal Wali Kutub. Hah? 4 kali ku panggil mereka, sekalipun nggak nongol. Berarti orang gila. Aku ku panggil, nggak asal nyebut. Ku panggil itu, 1 second ku panggil. Si Abu Bakar itu ku panggil. Ku panggil satu-satu wali. Gitu kalau cara buktiin wali, bukan. Karena kita mengkom kewalian seseorang itu, kita nggak tahu. Makanya kita panggil. Paham? Enggak ya? Kita panggil. Di situ kita tahu bahwa dia memiliki makam ke sana. Kalau cuman pamer-pamer, coret-coret ini itu segala macam, nggak ada manfaat, itu apa wali? Nggak ada manfaatnya. Iqbal pengecut kemana-mana bahwa kawan 2 orang. Kalian pernah lihat kawan TIJ kemana-mana nggak? Kayaknya dia ngehalu. Itu si Rizik atau si Bahar yang pengecut. Kemana-mana bawa orang 2 kecamatan. Kayak orang India mau syuting aja. Jadi begitu, saudara. Begitu. Pejuang corong ya. Kesatria corong. Kesatria corong mau ngelawan kesatria gitar. Kesatria bencong satu lagi. Si Bahar. Kalau nggak percaya masalah itu tadi, tanya sama teman-teman yang dari kepolisian. Udah jadi rahasia umum. Ada saatnya, Bal. Ingat, nggak perlu diingat, Bang. Ada saatnya kau itu sadar, nggak jadi kacung si Rizik lagi. Aku udah tahu itu, nggak perlu kau kasih tahu. Ku bilang si Rizik cebol, emang itu fitnah. Si Rizik itu cebol, fakta, de facto, and de jure. Bisa kubuktikan dia itu cebol. Coba hitung. Dari pinggang sampai leher. Kalau nggak ada leher, kira-kira aja. Kalau nggak ada pinggang, kira-kira aja. Coba hitung berapa. Kemudian kaki. Berapa panjang kaki? Kau hitung. Nggak boleh menghina ciptaan Tuhan. Gua nggak menghina ciptaan Tuhan, Bang. Mereka itu adonannya beda. Nggak ada gua menghina. Kan gua bilang cebol itu menghina. Terus gua bilang, dia orangnya kecil. Terus gua menghina gitu. Si Rizik itu cebol, marpen. Ya kan? Manusia pendek. Terus gua menghina gitu. Itulah, gua tidak bisa basa-basi. Tidak bisa bahasa-bahasa menjilat. Rizik itu tinggi besar orangnya, brewok, mancung lagi. Nggak bisa gua, karena faktanya bukan seperti itu. Ya kan? Kok menghina? Fakta kita kasih tahu, dibilang menghina. Si Rizik cebol.
bukan menghina makhluk Allah. Kalau si Rizik ngomong nih, Yahudi pesek, itu bukan menghina makhluk Allah. Udah tahu dirinya pesek, dirinya Yahudi, pakai ngomong lagi Yahudi pesek untuk dirinya sendiri. Walaupun mukanya arahnya ke Kiai Imad. Hah? Mancung kali hidung si Rizik. Ya, si Rizik itu hidungnya mancung. Kok ngata-ngatain orang pesek? Kayak orang Arab gitu si Rizik. Semeter kotor kok orang Arab. Si Munif lagi. Seharusnya kau Rizik, kalau kau pendek, kau ceper, kau cebol, nyari mantu yang tinggi lah dikit. Supaya nanti pongkol-pongkol kau itu bisa gedean sedikit. Ini makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Cari yang gede dikit. Jangan TJ, gue nggak mau, dibayar pun nggak mau jadi mantu kau. Nggak mau gue. Nggak suka gue. Lihat muka kau aja udah sebel aku. Ya kan? Ya? Enggak mau gua. Dibayar pun enggak mau gua. Kasih mobil plus mobil, uang 1 miliar plus mobil TJ. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau gua. Kalau Kibin menghayal ya kan. Kira-kira kapan aku bisa jadi mantu si cebol? Gua kagak mau gua. Gua tanggung jawab itu sampai kapanpun tuh omongan gua. Enggak mau. Bukan tipe gua. Punya mertua kayak gitu. Jangan gitu bang, jodoh nggak ada yang tahu. Gua tahu jodoh gua siapa. Ya kan? Pokoknya kalau si anak si cebol nggak mau gua. Gua udah tahu busuknya kayak gimana gini gitu suka. Udah tahu. Enggak. Jodoh itu bang, jodoh itu kalau jadi. Kalau nggak jadi nggak jodoh. Jodoh itu kalau jadi. Kalau nggak jadi nggak jodoh. Makanya kalau kau kenalan sama perempuan, kau jadikan biar jodoh. Kalau nggak kau jadikan, kau cuman cubit-cubit aja, cuman mau enak nggak mau anak, nggak akan jodoh sama kau. Nah, kau jadiin baru jodoh. Hah? Gitu.